banyak yang mikir itu, oke, konten pilar tuh nggak bisa nih, soalnya ada yang bilang harus ini, sedangkan aku beda sendiri. Nah itu, caranya salah gitu ya. Kenapa? Karena banyak yang mikir harus saklek kayak gitu. Nah, balik lagi nih di segmen 10M bersama Kian ya. 10 menit bersama Kian. Jadi kita ini sekarang banyak nih yang ngedenger gitu ya, yang sharing soal konten pilar gitu ya. Ini caraku membuat konten pilar gitu ya. Buat kamu yang pengen bikin konten pilar kayak gini. Dan sebenarnya ya nggak salah juga ya, maksudnya berbagi ya oke gitu ya. Tapi kalau boleh cerita sedikit gitu ya, aku bikin konten pilar itu udah sejak 2017 gitu ya. Sebenarnya udah cukup lama ya, berarti sekitar 2000 kan 2024 ya. Berarti ya 7 tahunan lah ya. Mungkin ini udah mau 2025 berarti 8 hampir 8 tahunan gitu. Dan sebenarnya sejak aku bikin konten pilar dari tahun tersebut ya, terus aku juga sosial media strategis dari banyak brand gitu ya. Jadi selain aku punya akun Nakama Aquatics ya, akun media perikanan ya yang aku punya sendiri, aku juga handle brand-brand gitu ya, 120-an, dan aku dapat pelajaran penting banget gitu soal konten pilar gitu ya. Dan ya nanti aku akan sebutkan gitu ya apa yang jadi salah kaprah ya banyak orang, termasuk yang lagi rame ini soal konten pilar, yang ada beberapa yang menurutku agak sesat gitu ya. Kenapa? Karena ya ini bikin kayak misleading gitu ya. Akhirnya kayak orang harus kayak gitu. Nah, tapi gini, mungkin buat kamu yang bingung gitu ya. Ini konten pilar itu apa sih gitu ya? Mungkin belum kebayang, dan mungkin ya kenapa gue itu harus pelajari konten pilar gitu kan, ya toh kayaknya nggak penting-penting amat gitu ya. Ya gini, kenapa kamu atau kita lah ya itu perlu konten pilar. Sebenarnya konten pilar itu kalau kita bayangkan ya, itu seperti kamu punya rumah gitu ya. Terus ada pilar-pilarnya gitu, atau pondasi lah ya. Pondasi-pondasi ini kan syuting di sebuah bangunan nih, pasti ada pondasi-pondasinya. Daripada kamu bikin konten langsung gitu ya, terus nggak ada polanya, nggak ada pembagiannya, ya pembagian kontennya. Jadi bikin-bikin aja gitu ya. Akhirnya nggak ada pola, terus bikin sekedar bikin ya kayak rumah, nggak ada pilarnya. Begitu kena angin, bar itu langsung ambruk. Nah, maka apa sih definisi dari konten pilar itu? Simpelnya adalah pembagian ya, atau kategorisasi konten. Ya, jadi apa yang dibagi gitu kan? Kalau kamu bikin misalnya nih, contoh ya, aku kan bikin akun tuh ya, Nakama Aquatics gitu ya. Itu kan ada ikan ya, soal ikan-ikan gitu kan. Gimana cara aku membaginya? Contoh, ada ikan air tawar, ikan air laut, ikan budidaya, sama non ikan misalkan. Kemudian ada lagi pembagiannya. Aku punya sosial media agensi ya, Nakama Creative Lab, yang memang lebih ke sifatnya itu bisa dibilang ya inilah ya, kayak orientasinya ke leads gitu atau conversion. Maka aku membaginya itu berdasarkan fase-fasenya ya. Pilar pertama ada awareness, pilar kedua ada engagement, pilar ketiga ada conversion, misalkan seperti itu. Jadi itulah ya, simpelnya konten pilar itu kayak pembagian gitu ya, pembagian konten. Ya kamu punya konten tuh dibikin kategori ya, kategori A, B, C ya. Nanti kamu bikin konten tuh, oh masuknya ini kategori A, kategori B, atau kategori C nih gitu ya. Misalkan kamu bikin edukasi, POV, sama drama misalkan. Oke, kamu bikin konten, ini masuk pilar yang mana nih? Nah, jadi kurang lebih kayak gitu ya, secara simpelnya lah ya. Jadi definisi konten pilar tuh kagak usah dibikin yang ribet-ribet gitu ya, yang aneh-aneh gitu ya. Udah bikin yang simple-simple aja gitu ya. Kurang lebih udah kebayang lah ya. Dan sekarang mungkin kamu nanya gitu ya, oke, emang ketika kita bikin konten pilar gitu, apakah itu bisa diterapkan tuh ke semua brand gitu ya, semua industri ya, mau mungkin bootcamp, fashion, F&B, elektronik, media, skincare gitu ya. Nah, karena aku sudah handle banyak ya, ratusan brand gitu ya secara langsung juga ya, terutama menangani dari aspek konten pilarnya, itu bisa bisa banget. Tapi, nah ini ada tapinya nih ya. Jadi banyak yang mikir itu, oke, konten pilar tuh nggak bisa nih, soalnya ada yang bilang harus ini, sedangkan aku beda sendiri. Nah itu caranya salah gitu ya. Kenapa? Karena banyak yang mikir harus saklek kayak gitu ya. Padahal yang namanya konten pilar yaitu beda-beda lah gitu ya. Jangan disamain konten pilar brand A sama brand B gitu ya. Ya banyak ya salah kaprah gitu ya, kesalahpahaman. Nah, makanya kita coba nih ya breakdown sebenarnya. Ada 5 ya, seenggaknya ada 5 hal yang bisa dibilang jadi salah kaprah banyak orang lah ya soal konten pilar ini. Nah, apa aja itu? Nah, kalau kita lihat ya.
Pertama nih, ini yang tadi sempat kita bahas nih ya, itu terlalu terpaku dengan 4 pilar ya. Jadi kalau kita tahu kan lagi banyak tuh yang sharing soal konten pilar gitu ya. Oh, konten pilar tuh ini nih, pakai nih ada edukasi, ya, inspirasi, ya, interaksi sama promosi. Nah, biasanya ada 4 tuh ya. 4 itu tuh, edukasi, interaksi, inspirasi sama promosi. Oke, dari 4 itu ya, mereka mikir dengan sharing seperti itu dan ada beberapa yang pakai ini gitu kan secara nggak langsung kan mau apapun brand kamu industri kamu pakainya yang 4 ini gitu kan padahal nggak kayak gitu bos ya caranya nggak kayak gitu ya kenapa karena tiap brand itu punya tujuan yang beda-beda dan harus diketahui juga ya yang namanya content pillar itu ada stylenya style pertama berdasarkan subtopik nah gimana tuh subtopik ya tadi kayak Nakama Aquatics ya topiknya ikan terus dipecah secara subtopiknya ada ikan air tawar ikan laut budidaya sama yang non ikan ya jadi ikan-ikan yang kayak udang cumi-cumi kepiting gitulah kemudian ada lagi style yang lain apa itu style yang namanya kita bilang ya jenis lah ya jenis kontennya ya tadi ada edukasi, inspirasi, promosi, interaksi gitu ya, engagement. Kemudian ada lagi yang dibagi berdasarkan funnel ya, funnel digital marketing. Ada awareness, ya, conversion, engagement, lalu ada mungkin share, action ya, consideration ya, yang intinya berkaitan dengan funnel lah ya. Jadi itu dibaginya berdasarkan itu. Ya, itu bisa juga. Kemudian ada yang berdasarkan secara tipe kontennya ya. Ada kalau kita tahu ya tipe konten apa contohnya? Ada POV, drama, monolog, dialog, social interview, drama, dan lain. Kurang lebih yang kayak gitu ya. Jadi berdasarkan formatnya. Kemudian, apakah ada lagi? Ada ya, yaitu combine. Ya, combine ini apa? Campuran. Ya, jadi pakai apapun itu bisa. Contoh nih, jadi kita nggak bergantung ke style-style tadi tuh yang sudah aku sebutkan. Kenapa? Karena combine tuh kayak menyesuaikan jadi kita quote unquote nyomot gitu ya ngambil edukasinya ya tuh berarti dari si jenis tadi jenis konten ambil terus ngambil secara tipe kontennya oke misalkan ada POV gitu ya terus ada lagi conversion ya itu kita ngambil dari funnelnya terus kita ngambil lagi nih secara mungkin ada selain tadi POV sama mungkin social interview kita nanya-nanya juga nah jadi kita ambil yang 4 tuh kan campur-campur ya artinya menyesuaikan kebutuhan gitu ya kita ingin fokus misalkan mengedukasi sambil menghibur misalkan. Oke, kita susun formatnya kayak gitu. Ya, jadi apa yang kita bisa simpulkan ya bahwa yang namanya konten pilar itu nggak sama ya tergantung kebutuhan. Yang kedua nih, ya bikin pilar itu tanpa tujuan ya. Contoh tadi kita nyusun edukasi, POV dan mungkin bisa dibilang ya conversion gitu ya sama social interview terus ditanya gitu ya sama atasannya atau kliennya ini kenapa kamu bikin pilarnya seperti ini ya nggak tahu jadi si orang atau anak sosmed itu bilang kayak oh ya nggak tahu ya kayaknya ya iseng-iseng aja sih ya nambah-nambahin aja nah nggak bisa gitu ya 4 pilar ini yang kamu tambahkan gitu ya harus ada tujuannya ya edukasi kenapa nih ada edukasi oh kita ingin bla 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 oh ada POV ya kita ingin lebih relate gitu ya tentang bagaimana misalkan apa ya mungkin memasak sehari-hari itu seperti apa gitu ya menggambarkan kehidupan seorang ibu gitu ya jelas gitu kan kemudian ada conversion jelas ya ini kita ingin mengkonversi audiens ke pembelian kemudian ada lagi misalkan tadi social interview ya kita ingin tahu dan membentuk opini gitu ya bahwa mungkin masak itu harus apa gitu mungkin masak yang gampang itu gimana lalala lili gitu ya intinya semua itu pasti ada tujuannya entah secara pesan secara tujuan funnel gitu ya cara lain-lain lah jadi itu yang perlu kamu pahami kemudian yang ketiga bikin pilar terlalu banyak nah ini bikin pilar nih singkat aja ya aku kasih tahu pilar itu minimal 3 ya maksimal 5 kalau 1 sampai 2 itu terlalu sedikit ya teman-teman sayang banget ya kalau kamu bikin gitu ya 1 sampai 2 doang ya nah ini akhirnya apa akhirnya nanggung gitu ya kayak ada yang jelek gitu ya akhirnya mungkin mau coba-coba nggak bisa karena cuma 1 2 doang nggak ada pembanding ya ini bagus dibandingkan apa gitu kan ini kenapa bagus gitu apakah karena pilar ini doang atau memang apa gitu kan kalau misalkan lebih dari 5 ya kayak 6, 7, 8, 10, 11 bahkan 15 bahkan tuh ada yang lucunya sesuai hari gitu ya. Senin pilar pertama, Selasa pilar kedua, Rabu pilar ketiga gitu ya. Kemudian Kamis pilar keempat, terus Jumat pilar kelima, Sabtu pilar keenam ya, Minggu pilar ketujuh. Itu kamu bikin pilar gitu ya, bikin konten pilar atau bikin
jadwal pos ronda gitu ya. Nah ini yang itu harus di-clearkan ya. Kamu bikin konten pilar atau jadwal piket kebersihan gitu ya. Jadi harus dibedakan. Jangan sampai gitu ya kamu bikin pilar ya nggak ngerti pembagiannya, udahlah dibagi berdasarkan hari gitu ya. Nah kalau terlalu banyak itu kamu bingung sendiri nanti. Karena apa? Terlalu banyak gitu ya. Jadi kayak ngetes gitu ya. Kecuali kamu bikin konten 1000 gitu ya. Nah itu mungkin pembagiannya oh ya oke lah, mungkin 7 itu mungkin masih kurang gitu ya. Tapi kan nggak juga ya, kamu nggak bikin 1000 konten kan. Kamu bikinnya berapa sih paling gitu ya. Sehari mungkin 2, 3, 4 atau 5 gitu ya. Bahkan ya mungkin ada yang 10 lah ya. Oke 10. Tapi 10 itu pun kalau dibagi ya 3 atau 4 pilar ya cukup. Cukup aja sebenarnya dalam sehari ya. Kalaupun kamu bikin 10 konten nih ya. Tapi kayaknya jarang lah ya. Kalau yang berkualitas ya, ya biasanya 1, 2 atau 5 gitu. Dan itu sebenarnya jadi gambaran juga ya bahwa kalau kita bikin terlalu banyak, ingat kita pilar ini nanti ya itu diukur. Kemudian yang jelek itu di cut gitu ya, atau dihapus. Ketika kita terlalu banyak, kita juga pusing sendiri nantinya. Emang kamu mau ya pusing sendiri akhirnya ketika kita ngitung konten pilar tuh kayak ini bagus nggak ya? Ini kenapa ya? Gitu kan. Ya intinya kayak gitu ya. Jangan terlalu banyak lah intinya ya. Kemudian itu bikin pilar saling overlap. Nah, contoh nih, ada POV, kemudian ada entertain, ya ini pembagian pilarnya. Pilar pertama ada POV, pilar kedua ada entertain, dan pilar yang satu lagi conversion. Nah, ada 3 nih misalkan. Nah, POV sama entertain ini kan kayak agak saling silang gitu ya. Dimana POV ini ya juga hiburan sebenarnya. Entertain itu juga ya entertain dan menghibur. Terus bedanya apa nih? Jadi kayak tabrakan ya, saling overlap. Dan ini akan bikin kamu bingung sendiri nanti. Ketika udah bikin konten ya, atau lagi nge-planning nih ya, nge-planning ini masuknya pilar yang mana gitu ya. Kalau pas dianalisis, ini karena pilar yang mana gitu kan. Yang satu entertain, yang satu mungkin POV gitu kan. Jadi akhirnya kamu bingung ini, wah yang mana nih gitu ya. Karena tipis-tipis gitu ya, mirip-mirip ya kan, bahkan mungkin saling overlap ya, saling silang, dan akhirnya membingungkan, hasil analisisnya nggak jelas gitu ya, kesimpulannya ngaco, ngawur gitu ya, dan akhirnya next strateginya ya atau langkah berikutnya di bulan-bulan selanjutnya nih, strategi terutama ya jadi kacau gitu. Kenapa? Karena nggak berbasis data dan analisis yang benar ya, bikinnya ngawur gitu. Dan yang kelima, menganggap pilar itu selamanya. Nah, ini nyambung ke poin yang ketiga tadi ya. Pilarnya terlalu banyak sehingga mungkin ngukurnya sulit gitu ya. Kesulitan karena terlalu banyak dan akhirnya kita nggak tahu nih mana yang bagus. Jadi kalau pilar yang jelek ya, itu jangan dianggap selamanya. Udah, kalau dikat gitu ya, dihapus saja pilarnya ya, ganti yang baru, ganti yang lain, coba cari alternatifnya gimana. Walaupun sering kali ya pilarnya jelek itu kebanyakan karena eksekusinya ya, hooknya lah kurang gitu ya, ataupun mungkin secara flow kontennya nggak jelas gitu ya, ataupun mungkin nggak pakai dubbing, nggak ada karakternya gitu ya, flat, copywritingnya jelek. Nah itu kebanyakan dari sisi eksekusinya. Tapi kalaupun bagus eksekusinya dan masih jelek, nah itu berarti ya ada kemungkinan pilarnya salah dan nggak masalah juga untuk diganti pilarnya. Ya it's okay. Jadi kurang lebih itu ya gambaran terkait konten pilar ya. Ya aku harap kamu paham lah ya. Tapi kalau kamu ingin mendalami lagi dan mungkin masih kayak oke, ini cara bikin secara lengkapnya gitu ya. Itu gimana nih konten pilar? Sebenarnya aku ada ya. Aku share buka-bukaan, bongkar-bongkar ya konten pilar cara bikinnya di sebuah kelas sosial media strategi ya. Jadi itu video online class yang bisa kamu akses kapan aja, di mana aja ya. Menyusun strategi sosmed lengkap banget tuh dari awal sampai akhir ya, dari A sampai Z. Dan itu ada 15 langkah, terus juga ada nggak cuma konten pilar ya, tapi ada konten planning, kemudian ada analisis konten juga gitu ya. Lalu ada strategi dari live streaming, strategi endorse, strategi ads, dan lain-lain ya. Itu pokoknya lengkap lah ya. Kamu bisa cek aja, dan itu bakal ada tanya jawabnya juga nih. Jadi kamu nanti kalau misalnya bingung, ya kamu bisa tanya jawab juga. Langsung gitu ya. Ya semacam konsultasi gitulah. Kamu bisa cek-cek dulu aja ya kurikulumnya, benefit-benefitnya apa aja, bonusnya, cek di deskripsi di bawah ya. Kelas sosial media strategi ya. Terbatas hanya untuk memang beberapa orang ya, karena memang itu eksklusif nih. Jadi kamu bisa langsung aja, apalagi ini udah mau 2025 nih ya. Ataupun kamu yang nonton udah di 2025, kamu lihat nih, kompetitor kamu tuh udah pada bikin konten bagus gitu ya. Terus mungkin konten kreator juga udah pada bagus, masa konten kamu masih gitu-gitu aja gitu ya. Nah, kamu bisa cek aja ya di deskripsi untuk cek kelas sosial media strateginya. Oke, sampai jumpa di video-video Ken Siap berikutnya.